Udara di oasis senja selalu terasa berbeda. Bukan hanya aroma kopi hangat dan kayu cendana yang menenangkan, melainkan juga sensasi visual yang unik, hanya bisa ditemukan di sini. Di kafe ini, aura adalah entitas yang nyata, terlihat oleh setiap mata yang peka, menari di sekeliling setiap pengunjung seperti selubung cahaya berwarna-warni. Setiap warna, setiap pulsasi, adalah cerminan langsung dari kondisi emosional dan kesehatan mental individu. Aura adalah bahasa universal yang tak terucapkan, narasi hidup yang terungkap dalam spektrum cahaya. Anya, seorang penulis muda yang sedang berjuang dengan blokir kreatif dan kehambaran batin, menemukan dirinya seringkali berdiam diri di sudut oasis senja. Auranya sendiri, yang biasanya ia rasakan sebagai biru keabu-abuan yang suram dan bergelombang, tanda dari keraguan diri dan inspirasi yang padam, terasa lebih tenang, meskipun sedikit lebih pucat, di bawah penerangan temaram kafe. Ia datang bukan hanya untuk mencari inspirasi yang enggan muncul, tetapi juga untuk mengamati. Disinilah, di antara hiruk-pikuk percakapan dan dentingan cangkir, ia menemukan dirinya terhubung dengan kemanusiaan dalam cara yang paling mentah dan paling jujur. Setiap hari adalah pelajaran baru. Anya mengamati pasangan muda yang duduk berdekatan, aura mereka berkelindan dalam nuansa kuning cerah dan merah muda lembut, memancarkan kegembiraan dan cinta yang tulus. Kuning yang bersemangat melambangkan optimisme masa depan mereka, sementara merah muda yang hangat adalah kasih sayang tak bersyarat yang mereka bagi. Tak jauh dari mereka, seorang pebisnis sibuk berbicara di telepon, auranya bergejolak merah tua yang keruh dan abu-abu pekat. Kemarahan dan stres terpancar jelas dari warna-warna kacau itu, menggambarkan tekanan tuntutan hidup yang menyesakan. Lina, barista yang selalu ceria, adalah pemandangan yang menenangkan. Auranya selalu memancarkan oranye kuning yang stabil dan bersemangat, sebuah bukti dari kreativitasnya yang tak terbatas dan optimisme bawaannya. Ia bergerak lincah di balik meja, setiap gerakannya diiringi oleh jejak cahaya yang cerah. Pak Suari, pemilik oasis senja, adalah jantung tempat itu. Auranya adalah samudra biru tua yang tenang, diselingi bintik-bintik emas yang berkilauan. Sebuah aura yang memancarkan kebijaksanaan, ketenangan, dan pemahaman mendalam tentang setiap jiwa yang melangkah masuk ke dalam kafenya. Ia sering menatap Anya dengan senyum tipis, seolah tahu persis apa yang sedang ia cari. Namun, ada satu sosok yang paling menarik perhatian Anya, seorang pria tua bernama Pak Handoyo. Ia selalu duduk di meja yang sama, dekat jendela, tenggelam dalam bukunya yang usang. Auranya adalah yang paling misterius baginya. Sebuah gumpalan coklat tua yang buram, hampir tak tembus pandang, dengan semburat abu-abu yang samar. Itu adalah aura yang menunjukkan ketertutupan, kesepian, dan mungkin sedikit keras kepala. Anya sering bertanya-tanya, apa yang disembunyikan di balik selubung kusam itu? Bagaimana pengalaman hidup telah membentuk cahaya dirinya? Hari-hari Anya berlalu dengan mengamati dan mencoba menulis. Notebooknya tetap kosong, pikirannya terasa buntu. Aura biru keabu-abuannya kadang berkedip dengan sentuhan merah pucat saat frustrasi menyerang, lalu kembali meredup. Ia merasa seolah-olah ia bisa melihat ke dalam jiwa orang lain, tetapi tidak dapat melihat ke dalam jiwanya sendiri. Suatu sore, Pak Suari menghampiri mejanya, membawa secangkir teh herbal dengan aroma menenangkan. Teh ini khusus untuk mengendurkan simpul-simpul pikiran. Nah Aura, katanya, mata tuanya berbinar. Warna-warna yang kau lihat di sini, Anya, adalah cermin. Terkadang, pantulan yang paling jelas adalah milik kita sendiri. Kata-kata Pak Suari seperti embun pagi yang menyegarkan. Anya menatap auranya yang biru keemasan, merasakan gelombang ketenangan meresap ke dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, insiden kecil terjadi. Pak Handoyo tanpa sengaja menjatuhkan bukunya. Anya, yang duduk tak jauh, segera membantunya. Jari-jari mereka bersentuhan sesaat. Dalam kilasan cepat itu, Anya bersumpah melihat sesuatu. Di balik warna coklat pekat itu, ada seberkas ungu samar yang berdenyut, seolah-olah cahaya yang tersembunyi jauh di dalam. Sebuah misteri yang menarik perhatian Anya, jauh lebih daripada blokir kreatifnya sendiri. Ungu adalah warna kebijaksanaan, spiritualitas, dan kadang-kadang, bakat artistik yang mendalam. Terpacu oleh pengamatan itu, Anya mulai memperhatikan Pak Handoyo dengan lebih saksama. Suatu sore, ia melihat pria tua itu memakai headphone, matanya terpejam, dan senyum tipis bermain di bibirnya yang keriput. Dan kemudian, Anya melihatnya dengan jelas, aura Pak Handoyo, yang biasanya begitu kusam, kini berdenyut dengan gelombang ungu yang hangat, terutama di sekitar area hatinya. Ada pula kilauan keemasan yang lembut, seperti cahaya lilin di ruangan gelap. Itu bukan lagi warna kesepian,
melainkan kedalaman, kenangan, dan gairah yang tersembunyi. Sebuah ide menyambar Anya seperti kilat. Aura bukanlah cerminan statis, mereka adalah lanskap dinamis, bereaksi terhadap emosi, ingatan, dan bahkan seni. Pak Handoyo, di balik topeng ketertutupannya, menyimpan lautan keindahan. Anya meraih notebooknya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, kata-kata mulai mengalir. Ia menulis tentang warna yang berubah, tentang keindahan yang tersembunyi, tentang bagaimana musik bisa menembus dinding aura yang paling tebal. Saat ia menulis, auranya sendiri mulai sedikit berubah. Biru keabu-abuan itu menjadi lebih cerah, dan samar-samar, ia melihat sentuhan kuning, warna ide dan inspirasi, mulai muncul di sekeliling kepalanya. Anya tahu ia harus berbicara dengan Pak Handoyo. Sore berikutnya, ia menghampiri meja pria itu. "Permisi, Pak Handoyo," katanya pelan. "Apakah Anda mendengarkan musik klasik?" Pak Handoyo membuka matanya yang keriput, pandangan terkejut di wajahnya. "Ya, Nak. Beethoven." "Bagaimana kau tahu?" Aura Anda berbinar dengan warna ungu dan emas saat Anda mendengarkannya," jawabannya jujur, sedikit takut akan reaksi pria itu. Sejenak, Pak Handoyo terdiam. Kemudian, senyum perlahan merekah di wajahnya. Itu adalah senyum yang tulus, jauh berbeda dari ekspresi masam yang biasa ia tunjukkan. "Dulu, saya seorang pianis," katanya, suaranya serak karena emosi. "Mimpi yang harus saya tinggalkan, tapi musik selalu menjadi rumah saya." Saat Pak Handoyo berbicara, menceritakan masa mudanya yang penuh melodi dan panggung, aura ungunya membesar, mengalir dengan keemasan yang hangat, melingkupi dirinya dalam cahaya keindahan yang mengharukan. Anya tidak hanya melihatnya, ia merasakannya. Itulah esensi sejati dari Pak Handoyo, tersembunyi selama bertahun-tahun, kini terpancar karena koneksi sederhana yang dibangun atas dasar pengertian. Pada saat itulah Anya menyadari. Oasis senja bukan hanya tempat di mana aura terlihat. Ini adalah tempat di mana aura diakui, di mana mereka dapat bernapas, dan di mana, melalui pengamatan dan empati, seseorang dapat melihat melampaui permukaan. Ia memahami bahwa setiap orang membawa lanskap batin yang unik, penuh warna dan cerita, menunggu untuk dilihat dan dipahami. Dan yang terpenting, ia menyadari bahwa auranya sendiri, yang telah begitu lama ia rasakan sebagai cerminan kegagalan, sebenarnya adalah kanvas yang menunggu untuk dilukis. Dalam beberapa minggu berikutnya, Anya menjadi bagian tak terpisahkan dari oasis senja. Auranya, yang kini memancarkan biru yang jernih dengan percikan kuning dan hijau, tanda pertumbuhan dan penyembuhan, menjadi lebih stabil dan bersemangat. Ia tidak lagi hanya mengamati, ia berinteraksi, menawarkan kata-kata penyemangat, atau sekadar senyum pengertian kepada mereka yang auranya menunjukkan kerapuhan. Ia menemukan inspirasinya, bukan dari luar, melainkan dari dalam, dari kemampuan barunya untuk melihat dunia dan dirinya sendiri dengan mata yang lebih dalam. Oasis senja tetap menjadi tempat yang berharga. Sebuah oasis sejati di tengah hiruk-pikuk kehidupan, di mana energi yang mengelilingi setiap makhluk hidup bukanlah sekadar ilusi, melainkan panduan, cermin, dan jembatan kepemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dan bagi Anya, itu adalah rumah bagi jiwa, tempat di mana cahaya batinnya akhirnya menemukan jalannya.